Wadidaw, manga One Piece chapter 1035 sudah rilis, Leo. Namun mungkin pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1036 keluar, mari kita lihat paralel beberapa hal di chapter 1035 dengan cerita yang sudah berlangsung. Ide ini hasil karya adik gua, Rio Ridoni. Sekaligus kita mencoba menebak apa yang akan terjadi di chapter 1036 nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, di chapter 1035, Queen Sang Wabah terlempar jauh akibat serangan Ifrit Jambe, Bow Burst, yang nampaknya merupakan level ketiga tendangan serupa yang pernah Sanji gunakan. Dan momen Queen ini sedikit mirip seperti momen saat kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, diterbangkan Kuma saat Arc Sabaudi. Bagian kedua, jika boleh kita sebut kebaikan hati Sanji. Yap, di chapter 1035, terdapat momen di mana Sanji teringat masa lalunya saat dia memberi makan seekor tikus. Dan saat ini, dia kembali memberikan seekor tikus kecil bernama Chuji kepada seorang wanita, yaitu Geisha yang ada di Onigashima, yang mulanya dia kira telah dia lukai atau dia sakiti. Sanji tetaplah Sanji. Dengan kebaikan hatinya, meski kini dia boleh kita katakan seorang monster atau robot, dengan kekuatan dan segala hal yang ia miliki, namun hati penuh cinta dan selalu memaafkan wanita akan terus ada dalam hati Sanji. Bagian ketiga, Sang Lunarian terakhir, diungkapkan di chapter 1035 jika ras langka atau Lunarian berwujud seperti manusia dengan rambut putih, kulit coklat, dan sayap berwarna hitam. Dan ternyata sebuah tato tergambar di wajahnya, yang mana jika kita coba sandingkan King the Wildfire alias Arbor, nampaknya mirip dengan Wiper sang pejuang Sandia. Bahkan tatonya begitu serupa, entah mengapa seolah terpikirkan jika dulu di masa lalu, atau mungkin juga saat abad kekosongan, baik Sandia, Lunarian, dan mungkin penyandang nama D pernah terhubung akan suatu hal. Mengapa kukatakan seperti itu? Jika kita ingat salah satu penyandang nama D, yaitu Monkey D. Dragon, juga memiliki tato unik juga di wajahnya. Menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Bagian keempat, terdapat sebuah momen di mana King the Wildfire mengatakan hal yang sama seperti yang pernah Roro Noa Zoro katakan di Arc Trailer Bar, tepatnya ketika dia mencoba menawarkan kepalanya sebagai ganti keselamatan kapten dan kru bajak laut topi jerami yang lain kepada Bartolomeu Kuma. King the Wildfire mengucapkan hal yang sama dengan Roro Noa Zoro. Keduanya mengatakan jika kaptennya akan menjadi raja bajak laut, Sugoi. Bagian kelima, pertemuan pertama antara kapten dan kru pertama. Baik Roro Noa Zoro dan King the Wildfire memiliki momen pertemuan yang serupa dengan kaptennya masing-masing. Keduanya di awal jumpa dengan sang kapten sama-sama sedang terbelenggu oleh tali dan rantai yang mengikat mereka. Hingga akhirnya, keduanya terbebaskan atau bebas, dan mengikuti kaptennya masing-masing untuk menjadi kru pertama. Bahkan panel manganya mirip digambarkan oleh Oda Sensei, dengan wajah Roro Noa Zoro dan King the Wildfire yang menatap tajam di bagian samping gambar. Pertemuan keduanya dengan sang kapten yaitu Monkey D. Luffy dan Hyakuzu no Kaido. Bagian keenam, di chapter 1035 juga ditampilkan wajah Kaido di masa mudanya. Dan wajahnya itu sangat mirip dengan wajah Goldie Roger, namun dengan versi tanpa kumis hitam tebal. Baik dari mata dan caranya tertawa, nampak sangat mirip kan, Leo? Bagian ketujuh, di chapter 1035, kita juga melihat sebuah efek serangan Roro Noa Zoro ketika menyerang King the Wildfire dengan serangan Purgatory Onigirinya. Efek serangan yang tercipta juga nampak mirip dengan serangan Shimotsuki Ushimaru ketika menebas batu di mulut goa tempat mereka dikurung oleh Kaido. Namun bedanya,
tebasan Roro Noa Zoro menciptakan 6 buah potongan, sedangkan Shimotsuki Ushimaru bersama 2 samurai lain menciptakan 8 potongan yang tercipta dari tebasan yang dilancarkan. Bagian ke-8, saat Roro Noa Zoro dan King the Wildfire saling membenturkan serangannya masing-masing di chapter 1035. Momen ini juga serupa dan menjadi paralel dengan momen di mana Goldie Roger membenturkan serangannya dengan serangan Shirohige. Meskipun memang belum diungkapkan jika benturan antara serangan Zoro dan King itu adalah benturan Hausoku Haki, karena King belum dikonfirmasi sebagai Hausoku user. Namun sekilas memang gambaran Oda Sensei terlihat memang sangat mirip ya, sugoi. Bagian ke-9, di chapter 1035, King the Wildfire mengeluarkan sebuah serangan yang diberi nama Imperial Guardian Fire Dragon untuk menciptakan serangan api berwujud naga raksasa. Dan ini nampaknya memiliki energi yang sama atau paralel dengan serangan yang dilancarkan Akainu ke arah Shirohige, yaitu Inagumi Guren. Jika boleh kita sebut, api sepanas magma. Ya, karena Zoro mengatakan api King bagaikan magma yang membara. Bagian ke-10, kerja keras dibayar lunas. Wadidaw, di chapter 1035, sebelum melancarkan serangan pamungkas untuk mengalahkan King the Wildfire, Roro Noa Zoro membuat gestur serangan yang serupa ketika dia berlatih saat masih kecil. Namun jika dulu menggunakan pedang bambu, kali ini menggunakan pedang-pedang istimewa dan nampak dialiri haki yang juga istimewa. Kerja keras dibayar lunas. Mantap. Bagian ke-11, di akhir chapter 1035, kita akhirnya melihat di mana serangan pamungkas King the Wildfire terbelah dan tertebas, bahkan sampai membuat King terkena dampak, serta salah satu sayapnya ikut terpotong. Serangan Roro Noa Zoro, No, Santoryu, Ipyaku, Sanjo, Hiryu, Jigo seolah bagaikan paralel atau serupa dengan serangan Kozuki Oden ketika menyerang dan meninggalkan bekas luka di tubuh keras Kaido. Dengan serangan Oden Nitoryu, Togen Totsuka. Kali ini, Roro Noa Zoro juga nampaknya akan meninggalkan bekas luka pada diri King the Wildfire, yang pasti adalah sayap King yang tertebas oleh serangan Zoro. Bagian terakhir, kemungkinan di chapter selanjutnya, atau chapter 1036, kita akan ditunjukkan pertarungan Eustace Captain Kidd yang berduet bersama Trafalgar di Waterloo melawan sang Yonko wanita satu-satunya, yaitu Charlotte Linlin alias Big Mom. Atau mungkin momen upaya Yamato dan yang lainnya untuk menghentikan mahakarya sang pelukis sesat, yaitu Kanjuro, yang berupa yokai api raksasa. Atau mungkin malah pertarungan 2 ninja yang nampaknya sedikit terlupakan oleh Oda Sensei, yaitu Raizo melawan Pukurokuju. Seperti itu kira-kira Leo, konten kita kali ini. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.